Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alisla Studio sekalian, untuk pertemuan kali ini kita bikin suasana yang beda ya. Kita persilahkan untuk Pak Guru untuk opening. Waduh, opening. Apa yang di open nih, Pak Ustaz? Jangan begitu. Duh, gimana Ustaz opening ya, Ustaz? Biasa, seperti biasa. Sahabat Alisla Studio sekalian, bertemu lagi dengan kami di Alisla Studio Dapur Kreasi Santri Masa Kini, gitu. Ya. Susah Pak Ustaz dah. Susah. Susah Pak Ustaz. Jadi, Ustaz aja. sahabat Alisla Studio sekalian, bertemu lagi bersama kami bertiga di Alisla Studio Dapur Kreasi Santri Masa Kini. Tentunya masih dalam program yang sama, yaitu program Baso alias Bahas Online. Nah, Bahas Online tentunya para sahabat sekalian udah kangen banget ya sama kita. Udah seminggu lebih kita nggak ketemu di Baso ya. Tapi sayang itu tidak. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita ngopi dulu. Nyanyi enggak nih? Enggak ini. Enggak. Pengen nyanyi terus Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita ketemu lagi, ngopi lagi bareng ya. Ngomong-ngomong, ini tema obrolan kita sekarang tentang apa nih? Waduh. Emang Pak Ustaz belum nyiapin nih? Belum. Ada nih. Oh, ada Request. apa coba, ayo. Request. Request. Kamera. Aduh, Kenapa Ustaz? Kok malah diem? bingung saya bacanya Pak Guru. Oh, kebalik. Kebalik. Ustaz. Gini. Baik. Nah, gini. Oh, Kirain Ustaz kaget dengan tema yang disodorkan. Ternyata kebalik. bukan kaget tapi kebalik. Jadi bingung bacanya. Temanya tentang pernikahan katanya. Oh, pernikahan. Tegang nih. Tepuk Tegang tangan. nih. Ini tema tentang pernikahan. Ah. Yang requestnya emang udah nikah belum? Ustaz? Ya. Nggak tahu nih. Ini yang request sudah nikah belum? Oh, Oh, belum. Nah, jadi sahabat, kita ketemu lagi di Alisla Studio. Obrolan kita bahas online kali ini itu sesuai dengan request ya. Kita ngobrol-ngobrol seputar pernikahan. Nah, kita mulai dari Pak Guru. Gimana nih? Gimana apanya nih Pak Ustaz? Ya, seputar pernikahan gitu. Mungkin pembahasan tentang nikah atau pengalaman pribadi tentang pernikahan. Pernikahan ya Pak Ustaz ya. Ya. Kalau bahasa lain kawin, perkawinan berarti Ya, ya. ya. Kalau bahasa Banten, Mm. ada yang tahu bahasa Banten? Sensor Sensor. tit itu ya. Per gitu ya. Kalau bahasa Kalau bahasa kita apa Pak? Itu enggak. Dit juga. Saya kadinya. Ini suka saya kalau bahas nikah nih. Oh. Tegang. Tegang, apalagi tadi habis hujan ya. Iya. Sebelum syuting kita tadi habis hujan. Ini cocok banget kalau udah yang buat pengantin baru atau yang sudah menikah. Cocok banget. Betul. Kalau yang belum nikah, belum cocok. Pernikahan itu berarti kita ambil apa namanya, kata awalnya dari kata asalnya nikah ya. Nikah teh kalau menurut bahasa Kirata Pak Ustaz. Kirata. Apa tuh kirata? Suaminya Marata. Bukan. Kirata mah dikira-kira tapi nyata. Oh gitu.
nikah itu nindihan anu bekah. Nindihan anu bekah. Teuing naon eta anu bekah Ustaz? Bekah itu bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Kalau bahasa nasionalnya ini bekah Baru. apa? Baru. Bengkak. Bengkak. Mengembang. Bengkak. Jadi nindihin yang ngembang. Emang kalau itu ditindihin suka ngembang. Bengkak. Merekah. Merkah ya. Ada lagi Ustaz. Ini nikah itu nikmat karasa hangat. Jadi kalau yang sudah nikah pasti akan merasakan yang hangat. Untuk Indonesia hangat. Hangat. Jadi pagi-pagi kalau yang udah nikah kan disuguhin kopi ya, Betul. teh, itu hangat. Itu Gorengan hangat. angetnya kayak jahe kayaknya. Iya kayak jahe. Apa sih jahe? Jahe. Itulah bukan. Herang. Nah ini motivasi ya buat para sahabat yang belum nikah. Kalau pengen anget, nikah dulu. Terus Bang Oi, gimana Bang Oi? Masalah Persepsi Bang Oi tentang pernikahan? pernikahan. Pernikahan itu menyatukan, yang menghijikan lah pokoknya. Ya. Menyatukan Ah, apa ya? Menyatukan dua insan. Dua insan. dua insan. Kalau kita kan sudah bersatu ini, berarti kita sedang menikah dong. Menikah dong. Kalau begitu. Nah, kayaknya pengalaman tuh. Oh iya, Pengalaman aja. Bang Oi nawarin. Pengalaman aja. Iya. Nah, kalau misalkan pengalaman tentang pernikahan gitu ya. Gimana nih? Kita simak sahabat. Pengalaman dalam pernikahan. Itu yang pasti enaknya ada, nikmatnya ada, gurihnya ada. Enak semua dong. Enak lah. Enaknya ya gitu. Mau ngapain gak sendiri. Betul. Contoh mau ngapain tuh gak sendiri? Ya, mau makan gak sendiri. Terus mau tidur ya gak sendiri. Terus mau ya pokoknya ngapain gak sendiri. Iya. Mau Itu ada nyetrika? lagunya tuh. Nyetrika? Nyetrika nggak sendiri. Enggak sendiri. Ada lagunya kan ya. Makan sendiri. Haji Roma Irama. Salah. Dewa 19 ya. Tapi pengalaman masa pernikahan di awal doang. Terus masalah ya gitulah tentang pernikahan, nafkah batin gitu kan. Ya. Cuman awalnya doang. Awalnya doang bagaimana maksudnya? Istri itu kangen. Iya. Sininya mah jarang lah. Jarang kangen. Paling seminggu 8 kali lah. Apanya yang 8 8 kali? itu nafkah batin. Oh, nafkah batin. Jarang. Itu jarangnya aja 8 8 kali. Masya Allah. Tepuk tangan buat Bang Oi. Luar biasa. Pantesan kurus ya. Tapi banyak vitamin. Oh iya betul. Nah kalau Pak Guru gimana Pak Guru? Iya, kalau pengalaman ya sebelum nikah kan kita tadinya dilarang kan. Jangankan ke hal yang sangat dalam lah. Jadi pegangan tangan juga kan nggak boleh ya. Kalau sebelum nikah. Nah kalau udah nikah mah Pak Ustadz, jadi yang tadinya haram jadi halal. Betul. Gitu kan? Jadi kalau udah diakad nih, nah, yang tadinya haram nggak boleh, malah jadi boleh kan, jadi halal, bahkan jadi ibadah luar biasa. Betul.
Mau Jadi colak-colek. kalau megang kita bersentuhan, megang tangan istri, kita dapat pahala 10. Luar Oh. biasa kan. Kalau misalkan kita mencium istri, dapat pahala juga 100. Terus. Oh. Terus. Kalau baru memeluk istri, ya Mhm. dapat pahala 1000. Wah. Bayangkan itu dari satu istri. Aduh bang. Colak-colek boleh ya? Iya. Kalau jangan Colak-colek. dulu mah kan megang juga belum, Bu. Gak boleh lah gitu ya. Mau colak-colek sekarang udah nikah boleh. Colok boleh. Colak-colok juga. Nah, tapi begitu ya, harus dicatat ya. Memang yang namanya setan kan ngegoda umat manusia ya, terutama ya yang berkaitan dengan lawan jenis ya. Kalau belum nikah nih, sama setan dibisikin suruh pegang tangan kan begitu. Padahal itu dosa, sahabat. Jadi kalau mau sah, mau halal, pegangan tangan nikah dulu gitu. Nah, ini cocok nih requestan tema obrolan kita sekarang tentang pernikahan. Jadi sambil kita ngobrol, nanti sambil kita kaji nih segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Memang hawanya kayak gitu ya. Iya betul Bang. Pengen pegangan. Udah nih awalnya pemuda dan pemudi nggak berani pegangan, dibisikin terus sama setan, akhirnya berani pegangan tangan. Udah pegangan tangan kan dibisikin lagi sama setan ya. Buka. Masa pegangan tangan doang, Iya. kata gitu ya. Akhirnya ngerangkul. Udah ngerangkul, bisikin lagi. Masa rangkulan doang kan gitu. Dan naudzubillah min dzalik ya, terjadi hal-hal yang iya, Tidak diharapkan. yang nggak diharapkan atau yang apa namanya berseberangan dengan hukum agama alias perzinahan. Hati-hati itu. Ada lagunya itu. Apa Ustaz? Itu zina. Judi. Judi. Aduh, Cacahan nikah. udah serius Ustaz. Ada gitu ya lagu Cina ternyata itu. Salah ya. Nah, kemudian gini. Jadi nikah ya. Hukum nikah ini tergantung orangnya. Beda-beda hukumnya gitu. Tergantung kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahannya. Ada hukum nikah ini menjadi wajib bagi siapa? Bagi orang yang kalau dia tidak menikah, maka dia akan terjerumus dalam perzinahan. Seperti itu. Maka diwajibkan sama orang-orang yang seperti itu nih untuk menikah. Atau kalau nggak menikah, dia akan terjerumus dalam kemaksiatan gitu. Tidak bisa menjaga hawa nafsu. Pertanyaan Ustaz. Bagaimana? Gimana kalau ada kita itu ada yang mewajibkan nggak? Kita harus nikah lagi. Nah, kalau nikah lagi ya, kalau yang mewajibkan sih saya belum dengar ya, belum dengar. Kalau nggak gitu bisa masuk dalam itu perzinahan. Oh, itu berarti kelainan. Oh, kelainan. Ya, iya, kelainan dari laki-lakinya. Rasul jauh-jauh hari sudah memperingatkan kepada kita semua selaku umatnya ya. Memang laki-laki tabiatnya itu kalau misalkan melihat perempuan yang cantik ya, itu suka tergairah. Nah, makanya Rasul mengingatkan, Gelis gunung. irji ila baitik, silahkan pulang ke rumah kamu, katanya. Fa innal bud'a wahid. Rasanya mah tetap sama Ya. begitu. Ya gelis Rasa gunung teh strawberry. Ustaz. Gelis gunung Ustaz. Hmm? Dilihat dari jauh gelis, Hmm. deket yang naik kan. Nah, Aduh. nah, jadi buat para sahabat ya, jangan mudah terbawa oleh ajakan hawa nafsu begitu. Kalau kita sudah punya istri ini, misalkan ngelihat ada orang cantik sehingga menggugah syahwat kita, kita jangan ikutin apa kata hawa nafsu kita untuk berbuat sesuatu yang melanggar agama dengan orang lain.
Kata Nabi, pulang aja ke rumah kamu, katanya. Datangi istrimu karena fainal bud'a wahid. Yang namanya itu ya sama aja, rasanya sama gitu. Gimana rasanya Pak Guru? Gitu. Jadi sama. Luar biasa loh. Nah, jadi itu ya, pertama hukum nikah bisa menjadi wajib seandainya orang ini kalau tidak menikah, maka dia akan terjerumus dalam perzinahan. Nah, untuk orang seperti ini wajib dia menikah. Atau bagi perempuan bisa jadi wajib kalau misalkan dia tidak mampu menjaga dirinya atau untuk menafkahi dirinya sendiri. Gitu. Dengan menikah dia akan mendapatkan nafkah dari seorang laki-laki, yaitu suaminya. Nah, perempuan yang seperti itu pun jadi wajib dia menikah. Ada lagi yang hukumnya sunnah. Nah, kalau pernikahan sunnah ini bagi orang yang menginginkan untuk punya keturunan dan dia pengen menikah gitu. Kemudian dia istitoah ila ba'at gitu. Mampu untuk ba'at itu ya untuk menafkahi istrinya gitu. Seperti obrolan kita tadi sama Bos Kosim gitu ya. Ketika beranjak usia berapa tadi? 23 ya. Kemudian saya pengen berubah diri saya nih, nggak mau gini-gini aja, kerjaan cuman main kan begitu. Saya pengen punya anak, pengen jadi orang yang benar, yaitu pengen nikah. Itu jadi sunnah hukumnya begitu. Ada lagi yang makruh, itu makruh. Nikah ini jadi makruh bagi siapa? Bagi orang yang emang nggak pengen nikah. Makruh itu, nggak pengen nikah, kemudian dia bisa menjaga dirinya. Seandainya dia belum menikah, kemudian dia mampu menjaga dirinya dari perzinahan gitu. Nah, kemudian dia memaksakan diri untuk menikah, hukumnya makruh gitu. Ini nggak tahunya Gitu. Ada lagi jenis pernikahan yang haram. Nah, itu yang haram. Jenis pernikahan yang haram ya. Kalau jenis pernikahan yang haram ini banyak lah ya, banyak faktor. Ada faktor dari segi orangnya yang tidak termasuk kriteria yang tadi nih, wajib enggak, sunnah enggak, mubah enggak, makruh juga enggak. Nah, maka timbulnya hukum haram. Ada lagi dari cara pelaksanaannya yang menjadikan haram hukum pernikahannya. Kawin kontrak. Nah, salah satunya kawin kontrak. Kawin kontrak itu haram, sahabat. Gitu. Tapi ada kawin kontrak yang halal. Ya. Wah, ini baru nih Ustadz. Ustadz jangan sesat tadi. Ada kawin kontrak halal. Ada. Gimana Ustadz? Kawin kontrak yang halal begini ya. Cara pelaksanaannya menikah. Ya. Pokoknya syarat rukunnya sudah terpenuhi. Ya. Kemudian dalam ijab kabulnya pun sah ya menurut hukum fikih, tidak ada takkid ya. Enggak ada penentuan waktu. Saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan untuk waktu sekian minggu gitu. Enggak ada kalimat penyebutan waktu gitu. Jadi beres nikah sah menurut agama. Kemudian dia pergi dari rumah orang tuanya ngontrak. Ya. Gitu. Aduh, itu mekuring. Kalau begitu boleh ya. Jadi tinggal dikontrakan. Iya, gitu abis nikah tinggal dikontrakan. Jadi kalau nikah kawin kontrak yang yang sering terjadi di beberapa daerah gitu ya, itu diharamkan. Walaupun dulu pada zaman Rasul sempat dihalalkan itu nikah kontrak itu. Kalau dalam bahasa Arabnya nikah mut'ah ya, itu sempat dihalalkan. Tapi kemudian Rasul
mengharamkan dan dipertegas kembali pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jadi nggak boleh kawin kontrak. Ini sampai terkenal banget ya. Kita nggak sebutin lah daerahnya ya. Terkenal banget ini daerah tempat kawin kontrak. Sampai jadi film kan dulu ya. Ada filmnya. Oh. Repli Harun ya. Ricky Harun. Kalau Repli Harun mah itu. Barandot. Wartawan ya Repli Harun ya. Nah, itu termasuk yang diharamkan tuh. Kawin kontrak diharamkan. Kemudian yang nikah siri. Nah, kalau nikah siri ini ya enggak sepakat semua ulama haram gitu. Jadi pengertian nikah siri ini nikah yang enggak ngomong-ngomong sama orang lain, begitu kan ya. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi, itu bisa sah gitu. Kalau kita kan memahami nikah siri ini pernikahan yang dilaksanakan tanpa undang-undang kan gitu ya. Kemudian tanpa surat dari negara. Kan gitu. Ya. Kalau misalkan kembali ke hukum fikih sah gitu, boleh. Yang penting rukun syaratnya jelas. Biasanya nyandung Ustaz. Nah, cuman buat perempuan yang mau nikah siri ya harus mikirnya bagaimana nanti kalau punya anak itu susah punya akte gitu, disangkanya nanti anak hasil perzinahan kan begitu. Jadi jangan mau dinikah siri gitu. Kalau abang cinta sama ayah gitu, yuk nikah yang benar-benar dah gitu. Tapi kalau mau ya berarti harus tanggung konsekuensinya. Iya. Begitu. Nanti administrasi negaranya yang susah ya. Iya, kasihan kan punya anak mau sekolah, iya. Ngurusin ini itunya susah kan begitu. Saya bukan udah punya Pak, pengen enaknya aja. Jadi yang namanya nikah ya itu pahalanya gede banget. Kenapa sih pahalanya begede gitu? Karena memang resikonya juga gede kan gitu. Dijelaskan dalam hadis, faqad akhadtumuhun nabi amanatillah. Kalau kamu berani menikahi anak orang, berarti kamu sudah mengambil amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya pahalanya dikasih besar banget sama Allah. 2 rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang sudah menikah itu mengimbangi 70 rakaat yang dilaksanakan oleh orang yang belum menikah. Jadi cara berhubungan tuh Iya. Terus ini himbauan juga Ustaz. Gimana? Buat kaum wanita ya, jangan termakan omongan laki-laki yang mengatakan cinta. Iya, kenapa? Ini. Jadi kalau ada laki-laki yang mengatakan cinta tapi tidak untuk menuju nikah, itu jangan dipercaya. Iya. Jadi kalau laki-laki datangnya mengatakan ngajak nikah nih, itu baru dia cinta Ustaz. Iya, betul. Karena betul. cinta itu nih, kan ada lagunya. Cinta. Namanya sama Ustaz. ya belaan. Ya ini baginda saya Ustaz. Gimana? CINTA. Oh, iya. Masih ada lagu nanti pokoknya. Karena Roma Irama rasanya. Padahal itu nikah itu kan enaknya kan bisa berkali-kali. Betul. Kalau cuman main-main kan cuman sekali doang. Iya. Gitu. Kalau dihalalin kan Kalau dihalalin bisa berkali-kali. nah, Iya. Lama lagi ngapain juga boleh. boleh. Heeh. Nah, cinta ini juga ada kepanjangannya, Pak. C. Ya. Cinta namanya. Ya. I. Iman dan Islam dasarnya. N. Nikah jalannya. Ya. P. Tempat tidur etana. A.
anak soleh dan soleha hasilnya. Wih, Asik. jadi gitu sahabat ya. Yang hukum terakhir adalah hukum nikah yang diharamkan. Nikah mut'ah haram hukumnya. Kemudian nikah yang tidak terpenuhi syarat rukunnya itu pun haram. Itu. Kemudian pernikahan yang diharamkan juga nikahin bini orang. Gitu. Itu nggak boleh, itu bahaya itu. Haram gitu ya. Terus ada yang perlu saya sampaikan ya. Ini tips mencari jodoh nih Ya, buat jodoh. para jomblowan jomblowati. Karena Kenapa ya? Ada hadis dalam hadis dijelaskan tunkahul mar'ah li arba'i khiswalin. Nah, perlu saya luruskan tentang hadis ini. Apa yang harus diluruskan yaitu cara menerjemahkannya. Gitu. Tunkahul mar'ah li arba'i khiswalin. Ini banyak sekali yang menerjemahkan nikahilah perempuan karena 4 faktor, begitu. Saya tidak setuju dengan terjemahan tersebut. Alasannya kenapa? Karena tunkahu ini lafadznya fi'il mudhore gitu. Fi'il mudhore dina majhul. Yang namanya fi'il mudhore ya itu kan future tense ya, akan dilakukan gitu. Akan dan sedang gitu. Iya. Kalau tunkahu berarti akan dinikahi gitu, bukan nikahilah olehmu. Gitu. Tunkahul mar'ah li arba'i khiswalin. Wanita akan dinikahi karena 4 faktor. Gitu. Terus apa bedanya? Misalkan ya, kita bertanya-tanya, apa bedanya kalau misalkan kita mengartikan dengan arti nikahilah olehmu perempuan karena 4 faktor gitu. Dengan kalau misalkan kita mengartikan perempuan akan dinikahi karena 4 faktor. Nah, perbedaannya begini. Kita baca dulu ya hadisnya sampai akhir dan kita bandingkan perbedaan arti dan pemahaman yang ditimbulkan. Misalkan nih, kita artikan hadis tersebut. Tunkahul mar'ah li arba'i khiswalin li jamaliha wali maliha wali nasabiha wali diniha fadfar bidzati din taribat yadak. Kan konteks hadisnya seperti itu. Nikahilah olehmu perempuan karena 4 faktor. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Beruntunglah engkau karena perempuan yang punya agama, maka engkau akan selamat. Nah, seandainya kita mengartikan hadis tersebut dengan arti yang seperti itu, nikahilah olehmu perempuan karena 4 faktor ya. Berarti hadis ini memerintahkan kita untuk menikahi perempuan karena kecantikannya, karena harta, karena keturunan. Kemudian untuk urusan agama ada di belakang, kan gitu. Ujung-ujungnya nih, ini jadi dalil untuk para pemuda ya. Jadi selektif banget gitu. Disuruh nikah, enggak. Kenapa? Enggak cantik men, kata gitu. Emang kenapa sih? Kalau gue nikah sama yang enggak cantik, berarti gue udah bertolak belakang dengan perintah Rasul. Kan begitu. Ini kan pemahaman yang timbul gara-gara salah mengartikan hadis. Kan begitu. Terus kalau kita artikan sesuai dengan lafadznya, tunkahu fi'il mudhari ya, akan dinikahi. Tunkahul mar'atu li arba'i khiswalin. Perempuan akan dinikahi karena 4 faktor. Pertama, li jamaliha karena kecantikannya. Kedua, wali maliha karena kekayaannya. Ketiga, li nasabiha karena keturunannya. Keempat, li diniha karena agamanya. Nah, ini ya Rasulullah sedang membahas tentang tabiat seorang laki-laki, begitu. Memang tabiat laki-laki itu akan menikahi perempuan
dia memprioritaskan kecantikannya dulu. Iya. Betul. Begitu. Betul. Dan membelakangkan urusan agama. Betul ya? Betul. Yang pertama kali dilihat kan wajahnya, fisiknya. Gitu. Iya. Dan membelakangkan urusan agamanya. Gitu. Makanya Rasul mengingatkan pada ujung hadisnya, fazfar bidzati din taribat yadak. Beruntunglah engkau yang memprioritaskan agamanya. Taribat yadak, engkau akan selamat. Begitu. Nah, buat para laki-laki dan perempuan yang sedang mencari jodoh, kalau kita memprioritaskan fisiknya, Allah sudah memberikan analogi di alam dunia ini dengan timbulnya pelangi ketika hujan. Pelangi itu apakah indah atau tidak? Indah banget. Tapi bertahannya berapa menit? Gak lama kan? Itu gambaran untuk anda sekalian yang selalu memprioritaskan fisik dalam menilai pasangan, bahwa keindahan itu tidak selamanya. Gitu. Sahabat Al-Islah Studio sekalian, ini udah berapa menit nih durasi nih? 30 lebih. Wow, ternyata lumayan lama ya. Lumayan mejeh nah. Emang kalau membahas pernikahan nggak cukup Ustaz. Ini harus lama. Iya. Masih banyak juga sih yang pengen disampaikan ya. Ini masih banyak memang kajian keutamaan menikah, kemudian jenis-jenis pernikahan kan gitu ya. Terus bagaimana seandainya orang yang tidak menikah sampai meninggal gitu. Ini kajiannya masih panjang, tapi berhubung waktunya sudah lumayan lama ya. Mungkin kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya, di episode berikutnya gitu. Hot. Aduh. Saya mau bukan sedih karena wah ini Pak Anda belum kawin. Nah, Ustaz. Ini ketindihan. Tolong. Biarin udah biarin. Tolongin dong ini. Sahabat Al-Islah Studio sekalian, ikutin terus acara bahas online di Al-Islah Studio. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Mungkin masih pembahasan tentang pernikahan atau kita bahas lagi tema yang lainnya ya. Tergantung requestnya ya. Buat sahabat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, kemudian bantu share sebanyak-banyaknya. Yang mau request tema obrolan di Baso, silahkan tulis aja. Nah, tulis di kolom komen ya. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.